Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apresiasi Puisi. Kita akan menganalisis dua puisi anak-anak karya Taufik Ismail. Selamat menyaksikan. Kita akan menganalisis puisi yang di dalamnya ada tentang anak-anak. Puisi yang pertama yaitu Bayi Lahir bulan Mei 1998. Dengarkan itu, ada bayi mengea di rumah tetangga. Suara keras, menangis berhibah-hibah. Begitu lahir, ditating tangan bidannya. Belum kering darah dan air ketubannya, langsung dia memikul hutang di bahunya. Rupiah 10 juta. Kalau dia jadi petani di desa, dia akan mensubsidi harga beras orang kota. Kalau dia jadi orang kota, dia akan mensubsidi bisnis pengusaha kaya. Kalau dia bayar pajak, pajak itu mungkin jadi peluru runcing. Ke pangkal hartanya dibidikan mendesing. Cobalah nasihati bayi ini dengan penataran juga. Mulutmu belum selesai bicara, kau pasti dikencinginya. Nah, seperti puisi Taufik Ismail kebanyakan, puisi ini juga mengkritik pemerintah pada saat itu. Puisi Bayi Lahir bulan Mei 1998 adalah kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat dari krisis finansial Asia. Penggunaan kata belum kering darah dan air ketubannya, langsung dia memikul hutang di bahunya. Rupiah 10 juta. Kata-kata tersebut menceritakan tentang kondisi krisis finansial Asia pada Mei 1998 yang menyebabkan pemberontakan besar-besaran di beberapa kota di Indonesia, khususnya di Jakarta, pemberontakan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Trisakti. Nah, hubungannya dengan bayi yang baru lahir pada Mei 1998, di mana dia akan menanggung beban finansial atau beban hutang negara di pundaknya sebesar 10 juta, kata puisi ini. Padahal bayi baru lahir belum tahu apa-apa. Nah, seperti pada kutipan atau pada bait, cobalah nasihati bayi ini dengan penataran juga. Mulutmu belum selesai bicara, kau pasti dikencinginya. Nah, bayi saja tak tahu apa-apa, tetapi dia sudah menopang hutang negara sebesar 10 juta pada pundaknya. Nah, kemudian puisi La Strada atau Jalan Terpanggang ini. La Strada artinya itu adalah jalanan. Karya Taufik Ismail. Kini anak-anak itu telah berpawai pula di panggang panas matahari ibu kota. Setiap lewat depan kampus berpagar senjata, mereka berteriak dengan suara tinggi. Hidup kakak-kakak kami. Mereka telah direlakan ibu bapak, warga negara biasa negeri ini, yang melepas dengan doa setiap pagi. Kaki-kaki kecil yang tak kenal lelah kini telah melangkahkan sejarah. Nah, puisi ini menceritakan tentang anak KAPI atau Kesatuan Aksi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang turut dalam demonstrasi di tahun 1966, mengikuti jejak kakak-kakaknya. Hubungan baris satu dengan baris lainnya mempengaruhi sehingga ada konotasi yang bersamaan. Gambaran perjuangan tahun 1966 yang begitu mencekam demonstrasi tetapi tidak anarkis. Sebaliknya, tentara sebagai pengawal istana yang bersifat represif. Namun, adik-adik pelajar berani setiap lewat kampus berpagar senjata dengan lantang berkata, "Hidup kakak-kakak kami." Anak-anak yang seharusnya belajar sampai ikut membela ke jalan yang panas. Tetapi pemerintah seakan buta dan tidak mau mendengarkan seruan pelajar dan mahasiswa. Nah, ini juga mengkritik pemerintah pada saat itu, pada tahun 1966. Sampai-sampai pelajar juga ikut menyuarakan pendapatnya, di mana ketika masa anak-anak dan remaja mereka harusnya belajar dan bermain, tetapi harus ikut menyuarakan pendapatnya karena pemerintahan yang sakit. Nah, itulah puisi tentang anak-anak karya Taufik Ismail yang dimana puisinya mudah dipahami karena tidak menggunakan banyak majas-majas sehingga semua orang bisa memahaminya karena memakai bahasa Indonesia yang runtut. Itulah penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.